Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi pengukuran ranah afektif yang beranggotakan pertama Lili Rahmawati, yang kedua Nana Fitriani, yang ketiga Nuranisa Fatona Sarti Mulia Hasanah, dan yang keempat saya sendiri Wilda Melati. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu pertama, mengetahui konsep dasar pengukuran ranah afektif. Yang kedua, mengetahui cara merancang alat ukur afektif untuk fisika. Yang ketiga, mengetahui cara membuat alat ukur afektif untuk fisika. Dan yang keempat, mengetahui cara menganalisis butir tes dan hasil tes afektif untuk fisika. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mengetahui cara menginterpretasikan hasil tes afektif untuk fisika. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama, Lili Rahmawati dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengukuran ranah afektif. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran afektif. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah keadaan dalam diri seseorang yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu ketika menanggapi objek, situasi, atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu, sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Nilai diartikan sebagai sifat-sifat atau hal-hal penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang berharga bagi kehidupan manusia. Nilai terdiri atas sejumlah sikap yang menyusun kepribadian seseorang. Ranah afektif juga berkaitan dengan perasaan, minat, perhatian, keinginan, motivasi, penghargaan yang menjadi pendorong seseorang membentuk sikap dan nilai terhadap stimulus tertentu. Menurut Anderson 1980 mengatakan bahwa karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan. Tipikal berpikir berkaitan dengan ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Ketiga ranah tersebut merupakan karakteristik manusia sebagai hasil belajar dalam bidang pendidikan. Adapun tingkatan ranah afektif yang pertama yaitu tingkat receiving. Pada tingkat receiving atau attending, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tingkat responding. Tingkat responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Hasil pembelajaran pada ranah ini menekankan pada pemerolehan respon, berkeinginan memberi respon, atau kepuasan dalam memberi respon. Yang ketiga yaitu tingkat valuing, yang mana melibatkan penentuan nilai, keyakinan, atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangnya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Yang keempat ada tingkat organization. Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Dan yang terakhir ada tingkat characterization. Pada tingkat ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Kemudian ada karakteristik ranah afektif yang pertama yaitu sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Kemudian yang kedua ada minat. Minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Kemudian ada konsep diri.
yaitu konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Yang keempat ada nilai. Nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu menurut suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dan yang terakhir ada moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain, atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Adapun tujuan dari pengukuran ranah afektif yang pertama untuk mendapatkan umpan balik atau feedback baik bagi pengajar maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku siswa yang dicapai antara lain diperlukan sebagai bahan bagi perbaikan tingkah laku siswa dan pemberian laporan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, untuk penempatan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta karakteristik siswa. Yang terakhir yaitu untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku siswa. Skala yang digunakan untuk mengukur ranah efektif seseorang terhadap kegiatan suatu objek diantaranya yaitu skala sikap. Hasilnya berupa kategori sikap yakni mendukung atau positif, menolak atau negatif, dan netral. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Wilda. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi merancang alat ukur afektif untuk fisika. Menurut Anderson pada tahun 1980, ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu metode observasi dan metode laporan diri. Penggunaan metode observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan dan atau reaksi psikologi. Metode laporan diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan afektif seseorang adalah dirinya sendiri, namun hal ini menuntut kejujuran dalam mengungkap karakteristik afektif diri sendiri. Menurut Bloom pada tahun 1974 dan Carl pada tahun 1961, pembelajaran pada aspek afektif lebih menekankan pada suasana perasaan, emosi, atau tingkat penerimaan atau penolakan. Kawasan afektif bervariasi dari perhatian sederhana menuju fenomena terpilih sampai kompleks, tetapi kualitas karakter dan kata hati yang secara internal konsisten. Pengukuran afektif digunakan dalam bentuk-bentuk non-tes. Baik, selanjutnya instrumen penilaian afektif meliputi lembar pengamatan sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Ada 11 langkah dalam mengembangkan instrumen penilaian afektif, yaitu yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen, yang kedua, menulis instrumen, yang ketiga, menentukan skala instrumen, yang keempat, menentukan pedoman penskoran, yang kelima, menelaah instrumen, yang keenam, merakit instrumen, yang ketujuh melakukan uji coba, dan yang kedelapan menganalisis hasil uji coba, dan 9 memperbaiki instrumen, ke-10 melaksanakan pengukuran, dan yang terakhir yang ke-11 yaitu menafsirkan hasil pengukuran. Selanjutnya membuat alat ukur afektif untuk fisika yaitu peserta didik agar berhasil dalam proses pembelajaran. Keikutsertaan peserta didik merupakan salah satu usaha peserta didik untuk mempermudah dalam memahami konsep yang sedang dibicarakan dan meningkatkan daya ingatan di pelajaran tersebut. Daftar cek atau checklist yaitu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perilaku yang sedang diamati, bukan memberikan peringkat atau derajat kualitas pada perilaku tersebut. Yang ketiga yaitu skala nilai atau rating scale, merupakan suatu prosedur yang terstruktur untuk memperoleh informasi tentang objek yang diamati yang menyatakan posisi objek tersebut dalam hubungannya dengan yang lain. Yang keempat, yang terakhir yaitu skala sikap atau attitude scale,
merupakan bentuk sikap yang terbagi dari skala Likert, skala Thurston, skala Goodman, dan semantik diferensial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nana Fitriani. Materi selanjutnya yaitu menganalisis butir tes dan hasil tes efektif untuk fisika. Penelaahan soal secara kuantitatif maksudnya adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Analisis kualitas perangkat instrumen non-tes dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis secara teoretik atau kualitatif dan analisis secara empiris kuantitatif. Analisis secara teoritis adalah telaah instrumen yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Aspek materi berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan serta tingkat berpikir yang terlibat. Aspek konstruksi berkaitan dengan teknik penulisan instrumen dan aspek bahasa berkaitan dengan kekomunikatifan atau kejelasan hal yang diukur. Analisis secara empiris adalah telaah instrumen non-tes. Hasil belajar didasarkan data hasil uji coba lapangan. Analisis empiris difokuskan pada analisis validitas dan reliabilitas instrumen. Analisis validitas berkaitan dengan analisis isi, content validity, analisis construct atau construct validity, analisis prediktif atau predictive validity, analisis reliabilitas umumnya difokuskan pada konsistensi internal atau internal konsistensi internal analisis. Menurut Naga, tahun 1992, ada beberapa hal yang diperhatikan untuk menganalisis butir tes afektif. Yang pertama, sejauh manakah skor yang diperoleh dapat mencerminkan secara tepat ciri terpendam dari individu yang hendak diukur. Yang kedua, apakah instrumen yang digunakan sebagai stimulus itu mampu mengungkap secara benar ciri terpendam yang tak tampak itu. Kedua pertanyaan tersebut berkaitan dengan istilah validitas. Selanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah tanggapan yang diberikan oleh para peserta sudah dapat dipercaya untuk digunakan sebagai bahan penskoran bagi atribut psikologis. Tujuan dilaksanakannya analisis hasil afektif adalah untuk mengetahui capaian hasil belajar dalam hal penguasaan domain afektif dari kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh setiap peserta didik setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Hasil tes afektif diklasifikasikan oleh Bloom ke dalam 5 jenjang secara hierarkis, yaitu receiving atau attending, responding, valuing, organization, dan characterization. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurainisa Fatona. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai menginterpretasi hasil tes afektif untuk fisika. Menurut Raharjo 2019, menginterpretasi adalah memberikan suatu kerangka yang lain terhadap suatu kejadian maupun peristiwa baik itu objektif maupun subjektif. Kemudian, dengan menginterpretasikan hasil tes, guru dapat memahami potensi peserta didik secara utuh, baik kelebihan maupun kelemahannya. Untuk menginterpretasi hasil tes afektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, interpretasi beracuan kriteria. Tujuan interpretasi beracuan kriteria ini yaitu untuk mengetahui apa yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh siswa dalam ranah afektif. Hasil tes afektif diinterpretasikan berdasarkan sasaran belajar. Interpretasi beracuan kriteria digunakan untuk mengukur penguasaan atau kompetensi minimum. Yang kedua yaitu interpretasi beracuan norma. Interpretasi hasil tes beracuan norma ini dilakukan dengan pembuatan peringkat. Peringkat tersebut terdiri dari peringkat sederhana. Peringkat sederhana merupakan cara yang biasanya digunakan oleh guru di kelas. Caranya yaitu dengan menuliskan skor-skor yang diperoleh oleh peserta didik di papan tulis, mulai dari skor yang tertinggi hingga yang terendah.
Dengan cara ini, peserta didik dapat mengetahui peringkatnya di antara teman-temannya. Berikutnya peringkat persentil. Peringkat persentil dibuat dengan mengolah skor mentah. Peringkat persentil menunjukkan kedudukan relatif peserta didik berdasarkan persentase anggota kelompok yang memperoleh angka di atas atau di bawah angka peserta didik tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Krathwohl ada 5, yaitu receiving, responding, valuing, organization, characterization. Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu metode observasi dan metode laporan diri. Penggunaan metode observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan dan atau reaksi psikologi. Metode laporan diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan afektif seseorang adalah dirinya sendiri. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Krathwohl ada 5, yaitu attending, responding, following, organization, dan characterization. Beberapa bentuk instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar afektif antara lain bagan partisipasi, daftar cek, skala nilai, dan skala sikap. Menginterpretasi adalah memberikan suatu kerangka yang lain terhadap suatu kejadian maupun peristiwa, baik itu objektif atau subjektif. Menginterpretasi hasil tes afektif dilakukan setelah menganalisis hasil tes. Untuk menginterpretasi hasil tes afektif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu interpretasi beracuan kriteria dan interpretasi beracuan norma. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.